Indonesia tidak boleh mencampuri urusan Ukraina sama Rusia. Karena kalau dia mencampuri urusan Ukraina sama Rusia, kita bisa jadi sasaran. Ya, PBB aja udah ngomong, Indonesia jangan campur urusan Ukraina dan Rusia. Oh, iya, betul. Ini si Raid ini makin lama memalukan bata ini, bodoh ini. Sekarang ya, kalau duta besar ngomong seperti itu, war ya depend on deception. Ya. Boleh aja duta besar ngomong kayak begitu, tetapi itulah deception supaya orang lengah. Lah kemarin kan Putin katanya kan menarik mundur pasukannya. Dia pengen tahu. Ya, reaksi dunia. Kalau sudah pernyataan perang, mau oke informasi disampaikan, itu boleh-boleh saja. Si Raid, pakai otakmu. Satu lagi, lihat ya, saya kasih tahu. Ketika perang Teluk, Norman Foster bilang apa? Oh, kami nanti akan mendarat di sana. Semua wartawan sibuk ke sana, padahal dia mendarat di tempat lain. Tunggu dulu. Terus perang Malvinas. Orang Argentina tidak menduga Inggris akan melalui jalan itu. Tapi apa yang dilakukan? Dia lewat itu. Yang namanya perang, itu tipu daya, bodoh. Orangnya. Stephen Oli silakan, udah lama nggak nongol nih. Iya, shalom Pak Paul. Ini temanya menarik sekali. Ya, tadi di awal lebih menarik lagi, ada Ibu Koni tadi ya. Iya, tadi teman ada yang nge-share videonya tadi. Untungnya ini live. Nah, ini gini Pak Paul ya. Saya ini sangat kecewa bila ada yang pro Rusia. Nah, saya bukan mau menyindir siapa aja, tapi di sini sah-sah aja. Ini kan demokrasi gitu Pak ya. Ya, boleh dong. Ya, boleh aja. Bila membicarakan sejarah itu, kita jangan membabi buta gitu Pak ya. Contohnya, tadi bilang Uni Soviet membantu kita. Saya juga pribadi, saya terima kasih loh atas jasa Amerika menggulingkan komunisme di Indonesia. Kalau tidak, negara ini menjadi Nasakom. Apakah Nasakom atau murni komunis? Begitu. Nah, dan bisa terjadi perang saudara, itu lebih parah. Nah, yang ini kan sebenarnya Rusia ini sudah offside gitu Pak. Kedubes Rusia di Indonesia mengatakan dalam videonya, saya nonton sekitar 2 atau 3 hari yang lalu, dia mengatakan Rusia tidak akan menyerang Ukraina, tetapi di perbatasan mereka hanya latihan perang, kata mereka demikian, kata kedubes Rusia di Indonesia. Mereka tidak akan menyerang Ukraina, kata dubesnya sendiri Pak, begitu Pak. Dia sangat yakin Rusia tidak akan menyerang Ukraina. Ini kan perkataan yang benar-benar seperti menyembunyikan sesuatu gitu Pak. Nyatanya Rusia menyerang Ukraina. Ini kan benar-benar kebohongan, dusta. Dan menurut saya kedubes Rusia di Indonesia itu harus diusir. Ini benar-benar kebohongan yang sengaja dibungkus dan hasilnya mengejutkan Pak, dan terungkap semua. Dan menurut saya Rusia ini memang di bawah kepemimpinan Putin, dia menginginkan Uni Soviet itu kembali lahir. Kalau menurut saya sih begitu. Dan di manakah posisi Indonesia? Begini Pak, saya kecewa jujur ya, sebagai negara yang undang-undangnya, pembukaannya begini, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Gitu Pak. Dari sini kan sudah jelas bahwa Ukraina ingin bergabung dengan NATO, Ukraina ingin bergabung dengan Uni Eropa. Itu hak bangsa yang sudah merdeka. Dan mereka ingin memperketat keamanan mereka di perbatasan. Itu nggak salah, itu hak. Seperti layaknya Taiwan yang membangun persenjataan kemiliterannya atas ancaman dari Republik China, Republik Tiongkok. Ya, RRC.
Oke, kita udah nangkap esensialnya ya. Kita udah tangkap esensialnya. Jadi berdasarkan preambulnya kita ya, kemerdekaan hak segala bangsa. Tapi ini kelihatannya tadi belum disinggung ini ya Pak Ponto ya. Bukankah haknya Ukraina untuk bergabung sekalipun itu atas provokasi dari Uni Eropa dan Amerika dan yang lain-lainnya, bukankah itu haknya Ukraina Pak Ponto? Lalu Pak Junias Tobing nutup ya. Oke, Pak Sulaiman Ponto silakan. Iya, kalau dilihat dari hak itu haknya dia, tapi kan Putin juga punya hak untuk melihat bahwa itu ancaman kan. Nah, kalau tadi Pak, kedutaan itu duta besar kan bukan presiden, dia nggak tahu apa yang diisi kepalanya Putin. Kan sudah Pak Tobing bilang tadi, Putin itu seorang intelijen dan seorang presiden menjadi satu di kepalanya semua. Panglima perangnya pun nggak tahu apa yang akan dilakukan. Semua ada di tangan dia seorang. Putin, iya, benar. Jadi apalagi hanya duta besar, ya duta besar nggak tahu apa-apalah. Itu hanya seorang politikus, sudah pasti. Oh, sudah pasti tidak tahu gitu, Pak. Sudah pasti tidak tahu, sudah pasti. Lalu peranan Indonesianya yang bebas aktif itu bagaimana Pak Ponto? Kan harusnya Indonesia harusnya bebas kan kalau bebas aktif ya bebasnya tidak ikut. Boleh saya menyanggah Pak Paul? Pak Paul, boleh saya menyanggah sedikit saja? ya lanjut. Saya melihat politik bebas aktif Indonesia itu benar-benar dibilang non-blok lah. Ini sepertinya politik yang memang nggak jelas dari dahulu. Ya, Dari dahulu kita dibilang non-blok, tetap aja pro-nya Uni Soviet. Dahulu kita dibilang non-blok, terkadang kita pro Amerika. Jadi saya lihat non-blok ini adalah akal-akalan di mana pro-nya ini kepada siapa yang menang, begitu Pak. Kalau menurut saya, siapa yang menang kita ikut ke situ. Kalau menurut saya Indonesia itu seperti itu. Dan itu menurut saya enggak, itu sudah jelas. tidak. Kalau bebasan aktif Tadi artinya kan- bukan itu Pak Stefan, kan udah jelas Indonesia bebas dan aktif ya. Artinya itu kalau pendapat bebas pribadi itu saya. mana-mana yang menguntungkan Indonesia, bukan mana-mana yang kuat, bukan. Tapi mana yang kan tadi prinsipnya Cleopatra itu tadi kan. Kalau kamu lemah, kamu harus tahu kepada siapa kamu bersekutu kan. Kadang-kadang Indonesia kepada Soviet, kadang-kadang kepada Amerika. Ya kadang ya ini sekarang lagi sama Arab ini. Tapi bukan pemerintahnya, rakyatnya maksudnya sama Arab ya. Pemerintahnya mah tetap ke Amerika. Nyatanya sampai sekarang masih kiblatnya masih Amerika ya. Bahkan sekarang ini mau sama Cina lagi. Nah itu dia makanya. Tapi ini harus ngikutin dari awal tadi pasti penoli tadi ya. Ibu Koni tadi udah bahas tadi. Tapi pertanyaan saya tadi Pak Ponto yang belum dijawab Pak Ponto. Ini nanti tutup Pak Tobing ya. Itu dengan posisinya Indonesia tadi ya, memang kita kan bebas dan aktif, tetapi dengan sikapnya Ukraina dan Rusia ini, Indonesia ini seharusnya masa bodoh memihak Rusia atau memihak Ukraina, membela rakyat Abbas Ukraina yang tertindas ini, atau sebenarnya Rusia ini adalah yang tertindas, si Ukraina playing victim. Nah bisa toh? Silakan Pak Ponto. Dua-duanya tidak kan? Kan sudah jelas presiden ya dua-duanya tidak betul-betul bebas aktif. Oh sampai sekarang bener-bener nol ya, bener-bener no comment ya. Indonesia bener-bener masih no comment. Presiden pun masih seperti itu. Hanya yang baru muncul kan, nah justru Menlu yang agak menyalahkan Rusia kan? Ya. Menlu itu yang kalau disanggah. Menhan bagaimana kalau Menhan? Diam. Menhannya ini kan teman baiknya Menteri Pertahanannya Panglimanya Putin kan, Prabowo kan? Justru Menhan sampai hari ini, Menhan dan Presiden itu kan masih di tengah-tengah. Siapa yang larang? PBB. Kan masih di tengah dia, tidak ada ini sama sekali. Tapi dari Menlu, nah itu yang disanggah oleh Pak Hikmahanto kan. Iya sama Pak Hikmahanto iya. Ya. Tapi Presiden dan Menhan sampai hari ini masih betul-betul di tengah, tidak memihak sana dan sini. Oh, tapi menurut Pak Ponto ya, ini sampai bulan depan nggak selesai nggak ini perang ini atau berlarut-larut? Ya tergantung situasi di sana, kita kan nggak bisa tahu situasi di sana seperti apa. Kalau sudah seperti ini, situasi taktis itu sangat menentukan. Oh. Situasi taktisnya seperti apa kita juga nggak tahu. Kalau di sana memprovokasi ya dia akan tambah yang jelas. Oh. Dan memang kan kemarin sudah diancam kan nuklirnya udah hulu nuklirnya kan sudah diaktifkan toh. Dia sudah point of no return itu dia sudah. Take it or leave it. Point of no return ya. Serem ya. Ya, take Serem it or ya. leave it.
Oke nih, karena sudah malam nih Pak Ponto, sana udah subuh, kita kasih penutup 5 menit untuk Pak Toping untuk menyelesaikan dan menutupnya. Silakan Pak Jera Toping, nanti jangan dibuka semua karena hari Kamis kita mau bahas lagi, ulangi lagi. Kalau Pak Ponto bersedia masuk, kita senang sekali, biar rame lagi ya. Kita mau bahas sampai tuntas ya. Silakan Pak Toping. Baik, tadi mana itu si Rencong Aceh itu sekarang jadi ulat sutra berduri itu? Mana cari dulu. Mana ada pelajaran intelijen makro, intelijen mikro? Buku mana lagi itu? Itu topik beneran tuh, tolol bingung ya itu dia. Datang kok begitu sih ngomongnya, datang lagi nih si Stephen Oli Sirait ini. Dasarnya apa dia? Kamu belajar perang nggak? Loh, itu kan opini masyarakat Pak Jenderal, boleh-boleh saja, nggak usah belajar. Jangan bilang, oh kalau saya usir Rusia, enak aja lu. Itu ini Bata ini banyak taktik harusnya, tapi ini bukan, bodoh ya. Sekarang ya, Indonesia tidak boleh mencampuri urusan Ukraina sama Rusia. Karena kalau dia mencampuri urusan Ukraina sama Rusia, kita bisa jadi sasaran. Ya, PBB aja udah ngomong, Indonesia jangan campur urusan Ukraina dan Rusia. Oh, iya, betul. Nah, ini si Raid ini makin lama memalukan Bata ini, bodoh ini. Sekarang ya, kalau duta besar ngomong seperti itu, war ya depend on deception. Ya. Boleh aja duta besar ngomong kayak begitu, tetapi itulah deception supaya orang lengah. Lah kemarin kan Putin katanya kan menarik mundur pasukannya. Dia pengen tahu. Ya, reaksi dunia. Kalau sudah pernyataan perang, mau oke informasi disampaikan, itu boleh-boleh saja. Si Raid, pakai otakmu. Satu lagi, lihat ya, saya kasih tahu. Ketika perang Teluk, Norman Soeharto bilang apa? Oh, kami nanti akan mendarat di sana. Semua wartawan Cibo ke sana, padahal dia mendarat di tempat lain. Tunggu dulu. Terus perang Malvinas. Orang Argentina tidak menduga Inggris akan melalui jalan itu. Tapi apa yang dilakukan? Dia lewat itu. Yang namanya perang, itu tipu daya, bodoh. Saya kasih kau bikin malu orang Batak aja kau. Kalau mau belajar perang, belajar sama saya. Saya nggak setuju sama Rusia. Apa dasar Anda nggak setuju sama Rusia? Sekarang saya tanya, kemerdekaan itu hak segala bangsa. Tidak bolehkah Donald Trump sama Lohan merdeka? Anak oto doa boleh nggak mereka hak merdeka? Protap merdeka, protap. Ngomong di sini saya nak Pak Sandiamer, protap merdeka. Wah, ini penutupannya panas banget Pak Jenderal. Protap merdeka. Dikasih hati, minta jantung. Jadi provinsinya susah. Iya. Jadi provinsi aja nggak bisa mau merdeka. Pemerintah yang merdeka siapa? Uni Soviet kan? Nah sekarang Papua, kau berikanlah merdeka sekarang. Hak segala bangsa. Mau nggak? Nah otot dong sekolah dulu lah kau. Jadi kopral aja kau nggak bisa kalau begini. Udah jelas ya, itu penutupan saya. Jadi kita tidak perlu membela Rusia, nggak perlu membela Ukraina. Mari kita analisa perang ini. Ini perang. Tadi kan pertanyaannya apakah perang Ukraina dengan Rusia bisa mencetuskan perang dunia ketiga? Bisa iya, bisa tidak. Iya kalau. Tidak kalau. Iya kalau NATO bertindak pasti perang dunia. Nggak mungkin si Putin mencabut lagi statement dia. Iya. Tadi udah dengar nggak? Urusan kiamat urusan Tuhan. Tapi kalau negara barat mau cepat kiamat urusan saya. Lo bener. Urusan teroris mau dapat bidadari 72 bidadari dengan jihad silakan. Tapi urusan teroris tidak ada kompromi. Habisin. Beda, lihat Rusia ya. Anda harus belajar. Kemarin waktu terjadi sandra di bioskop. Di bioskop hanya oleh 7 orang. Ya dari mana itu? Dari Chechnya atau dari mana? Chechnya. Apa ada kompromi? Nggak ada, no kompromi. Ya. Habis.
Di Amerika juga nggak bisa, kalau penyanderaan teroris langsung tembak mati. Di Eropa juga sama. Menggunakan doktrinmu kepada doktrin Rusia, karena masing-masing negara beda. Kita mau bebas aktif, harusnya kita punya kekuatan. Bagaimana kita mau bebas? Kita nggak punya kekuatan kok. Bagaimana Betul. kita aktif kalau kita nggak punya kekuatan? Wah. Bebas aktif di Indonesia belum terwujud loh ya, hati-hati. Belum terwujud bebas aktif. Kalau Cina, iya. Jangan coba-coba sama Cina. Demokrasi bisa nggak di Cina? Bawa ini, Clinton. Dengar nggak waktu janjian, bawa ini yang demokrasi ke negaramu. Kalau demokrasi ada di Cina, besok Cina sudah tidak ada. Kalian yang bodoh, anak muda, mau demokrasi sekarang ini. Tuhan aja nggak suka Ya. demokrasi. Ya, Rusia aja nggak mau demokrasi. Rusia nggak mau demokrasi, ya heran ya. Anti-anti PKI juga kau. Sekarang Pancasila itu gabungan dari apa? Ada sosialis di situ. Hah? Ada. Jadi jangan bilang komunis yang di Indonesia, oh itu gara-gara mereka. Oh tunggu dulu. Sekarang, mana bagus negara komunis sama negara kita? Mereka maju-maju semua. Dulu kalian bilang apa? Komunis hancur. Mana hancur? Itu kan menurut kamu. Pakai paradigma yang benar. Standar patokan yang mana? Walaupun kita tidak komunis, bukan berarti komunis itu jelek. Jangan salah. Kamu udah ke Rusia belum? Saya udah ke Rusia. Tanya Pak Ponto. Waktu SLS studi studi luar negeri. Saya ke Rusia, saya tanya. Nanti Juli kita ke Rusia lagi, Pak Jenderal, ke Mongolia, kita ke Ulan Bator. Apa ideologinya komunis sekarang? Ideologinya bukan komunis. Ideologinya apa? Rakyat sejahtera. Tanya, telepon sana. Kamu belajarnya di mana? Kodok dalam tempurung kau. Luar Mungkin biasa. ada ke gereja, kau tahu nggak? Oke. Jadi negara dia bukan negara agama, tapi bukan berarti nggak bertuhan. Dia sekarang ideologinya apa? The welfare state, negara sejahtera. Baca, bukan komunis lagi. Walaupun dia partainya ada partai komunis. Hati-hati loh, berubah. Orang sudah berubah, Anda belum berubah. Masih kayak kodok dalam tempurung aja kau. Iya, karena nggak nge-like video saya, Pak Jenderal. Kan tadi saya bilang kalau nggak nge-like video saya jadi kodok dalam tempurung. Oke, kalau saya nggak gubrak-gubrak begini, terlalu banyak orang bodoh di sini, kodok dalam tempurung. Hari Kamis kita akan lanjutkan untuk Rusia Ukraina, ancaman perang dunia ketiga dan sikap Indonesia ya. Indonesia di antara ancaman perang dunia ketiga. Bukan menyalahin Rusia, menyalahin Ukraina. Ya. Kamu bisa membantah nubuat Tuhan nggak? Memang akan terjadi perang. Ya. Ini baru permulaan loh, kata Tuhan Baru Yesus. permulaan. Baru permulaan. Oke. Udah baca dulu komentar saya. Ya kita luar biasa malam hari ini ya, cukup panas, makin malam makin panas 3K ya. Kita mulai ini kita sudah lama kita nggak 3K nih, ini 3K lagi malam ini, seru banget. Kita cuman 2,5 jam saja, nggak mau panjang-panjang. Dan saudara-saudara, Anda boleh bebas ini tadi ya. Kalau ada yang teriak-teriak, kalau ada yang keras-keras begini, Anda jangan baperan terus merasa sakit hati, tersinggung, ditolak, enggak ya. Ini memang gayanya grup ini begini gayanya, teriak-teriak. Kalau nggak teriak-teriak nggak rame ya. Cuman kalau ketemu Ibu Koni ya kita lembut dikit tadi lah, pelan-pelan dikit ya kan. Kalau ada karena ada Ibu Koni tadi, jadi kita pelan-pelan dikit. Tapi kalau enggak ya enak yang rame-rame ya, Pak Ponto segala macam. Kalau nggak seru nggak panas. Nah, tanggal 15 ya, tanggal 15 kita akan bikin acara Jangan Lepaskan Papua bersama dengan Pak Ponto hari Selasa tanggal 15 Maret ya. Nanti saya akan undang Pak Dr. Sokrates sama Pak Markus Saluk lagi ya untuk bicara. Saya masih penasaran dengan Pak Beni dengan Beni Wenda ya, belum berhasil untuk membujuk beliau masuk ke Zoom kita. Juga siapa sih Koman itu ya, Veronica Koman. Tapi dengan tema Jangan Lepas Papua ini kita akan membuka paradigma bahwa betapa berbedanya cara menangani Papua ala Pak Ponto dengan apa yang Indonesia lakukan sekarang ini ya. Nanti kita mau bikin seminar ini tanggal 15 Maret. Oke, Pak Santiamer, kita mau tutup di dalam doa.